Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Materi pembelajaran kita adalah keutamaan Al-Quran sebagai kitab suci Allah. Tujuan pembelajarannya yakni yang pertama, menjelaskan sejarah diturunkannya Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan pengertian Al-Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga, menunjukkan bukti-bukti tentang kebenaran Al-Quran dengan baik dan benar. Yang keempat, menyajikan data dan fakta serta sumber-sumber tentang bukti keistimewaan Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, kita mulai pembelajarannya. Yang pertama adalah sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW telah bertahanus menyendiri di Gua Hiro hingga waktu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Surah yang pertama kali adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 dan surat yang terakhir turun yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Bagi umat Islam, nama Gua Hiro tentu sudah tidak asing. Gua ini menjadi salah satu tempat favorit Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyendiri dan merenung. Gua ini juga merupakan saksi bisu turunnya wahyu Al-Quran untuk pertama kali. Turunnya kitab suci ini sekaligus menandai pengangkatan Nabi Muhammad menjadi nabi terakhir bagi umat Islam. Gua Hiro berada di Jabal Nur, sebuah perbukitan yang terletak di kawasan Hejaz, sekitar 7 km dari Mekah, Arab Saudi. Gua ini memiliki panjang 3,5 meter dengan lebar 1,5 meter. Dengan kemiringan gua sekitar 60 derajat, cukup sulit untuk berjalan menuju gua. Gua Hiro menghadap ke utara dengan pintu masuk menunjuk langsung ke arah Ka'bah. Setiap hari, puluhan ribu orang datang silih berganti di gua ini. Para pengunjung seolah ingin merasakan suasana ketika wahyu Al-Quran pertama kali turun ke Nabi Muhammad. Namun, Anda harus bersabar untuk memasuki gua mungil ini, karena Gua Hiro hanya bisa menampung 4 hingga 6 orang. Keadaannya juga cukup gelap karena hanya sedikit sinar matahari yang masuk ke gua. Di malam hari, Anda akan disuguhi pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Bahkan, Anda juga bisa melihat Masjidil Haram tanpa terhalang gedung-gedung tinggi. Dan hakikat Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'a yaqro'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizatnya dan bagi yang membacanya merupakan suatu ibadah. Selanjutnya, bukti tentang kebenaran Al-Quran. Bukti tentang kebenaran Al-Quran terdapat pada surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya,
yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kamu dikembalikan semuanya. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu diperselisihkan itu. Terjemah dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Isi pokok kandungan Al-Quran. Isi pokok kandungan Al-Quran yang pertama adalah akidah. Akidah adalah ajaran pokok agama Islam dan suatu kepercayaan terhadap adanya Allah, malaikat, kitab, hari akhir, qada-qadar, serta mempercaya terhadap Allah, terhadap masalah-masalah yang gaib. Yang kedua, ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan bentuk hubungan langsung manusia dengan Allah dalam bentuk sholat, puasa, dan yang ada hubungannya dengan masyarakat seperti zakat, infak, sedekah, amal jariah, serta bersifat badaniah seperti haji. Yang ketiga adalah hukum. Hukum mengatur hubungan vertikal dan horizontal antara makhluk dan khalik, dan manusia dengan sesamanya, serta manusia dengan lingkungannya yang memerlukan hukum yang mengatur tata hubungan-hubungan tersebut. Yang keempat adalah sejarah. Sejarah memuat kisah-kisah perjuangan para nabi dan rasul dalam menyiarkan kalimat-kalimat Allah. Yang kelima adalah akhlak. Akhlak adalah suatu sikap mental yang terwujud dalam perilaku yang terpuji yang didasarkan kepada tuntunan Al-Quran dan hadis. Yang keenam adalah ilmu pengetahuan. Adalah ayat-ayat yang mengandung dasar-dasar perkembangan ilmu pengetahuan, baik yang berhubungan dengan ilmu agama seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, maupun ilmu pengetahuan umum seperti ilmu hayat, ilmu falak, ilmu hitung, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat yang pertama yaitu membenarkan isi kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Adapun yang dibenarkan adalah yang masih asli, belum dicampuri perkataan manusia. Al-Quran membenarkan isi-isi kitab sebelumnya karena inti ajaran di dalam kitab-kitab tersebut sama dengan inti ajaran Al-Quran, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi batu ujian. Maksudnya, apabila yang tersebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu sesuai dengan Al-Quran itu adalah benar. Sebaliknya, apabila yang tersebut itu tidak sesuai dengan Al-Quran, itu salah. Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Hikmah diturunkannya Al-Quran. Hikmah diturunkannya Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Sekian pembelajaran pagi ini. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.